Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Mahesti Cahayuni, Dian Saputri Rustiningrum, Leni Latifatul Hidayati, Amelia Marifatul Aziza, Nelly Chandra Agustin, Muhammad Tajuddin Azam Zami akan mempresentasikan mengenai bab perpajakan internasional dan penetapan harga transfer. Dalam materi kali ini terdapat 8 poin yang akan dibahas. 1. Konsep-konsep awal. 2. Keseragaman sistem pajak nasional. 3. Pemakaian terhadap sumber laba dari luar negeri dan pemajakan ganda. 4. Dimensi-dimensi perencanaan pajak. 5. Penetapan harga pengiriman internasional. 6. Metodologi penentuan harga transfer. 7. Praktik penetapan harga transfer. 8. Masa depan. Poin 1. Konsep-konsep awal. Simpang siurnya undang-undang dan regulasi yang mengatur terkait dengan perpajakan perusahaan-perusahaan asing dan keuntungan yang didapatkan di luar negeri berdasar pada beberapa konsep dasar. Konsep-konsep tersebut meliputi gagasan mengenai netralitas pajak dan ekuitas pajak. Netralis pajak berarti pajak tidak berpengaruh netral terhadap keputusan-keputusan distribusi sumber daya. Sedangkan ekuitas pajak berarti membayar pajak yang memiliki bisnis di tempat yang sama harus membayar pajak yang sama. Tetapi ada banyak pertentangan mengenai bagaimana mengartikan gagasan ini. Saya akan melanjutkan presentasi keseragaman sistem pajak nasional. Pengelolaan pengungkapan pajak yang efektif atas potensi pajak itu memerlukan adanya pemahaman sistem-sistem pajak nasional yang sangat berbeda dari suatu negara ke negara lain. Perbedaan berkisar dari jenis pajak dan beban pajak, sehingga perbedaan dalam penilaian pajak dan filosofi penagihan. Ada beberapa poin. Yang pertama, jenis pajak, beban pajak, sistem administrasi pajak, insentif pajak asing, persaingan pajak yang berbahaya, dan penyelarasan internasional. 3. Pemakaian terhadap sumber laba dari luar negeri dan pemajakan ganda. Tiap negara menyatakan hak atas pajak terhadap laba yang dihasilkan di dalam negaranya. Namun filosofi nasional atas pengenaan pajak terhadap sumber dari luar negeri itu berbeda-beda, dan ini merupakan hal yang penting dari sudut pandang seorang perencana pajak. A. Kredit pajak asing. Kredit pajak asing bisa dihitung sebagai kredit langsung atas pajak penghasilan yang dibayarkan atas laba cabang atau anak perusahaan, dan setiap pajak yang dipungut pada sumbernya seperti dividen, bunga, dan royalti yang dikirimkan kembali kepada investor domestik. B. Batasan-batasan kredit pajak. Batasan kredit asing yang terpisah berlaku untuk pajak-pajak Amerika Serikat pada penghasilan bersumber asing kena pajak dari masing-masing jenis penghasilan berikut. Penghasilan pasif, misalnya penghasilan berjenis investasi seperti dividen, bunga, royalti, dan biaya sewa. Penghasilan umum, semua jenis lainnya. C. Perjanjian pajak. Sebagian besar perjanjian pajak antara negara penyelenggara dan negara asal menetapkan bahwa laba yang didapatkan oleh perusahaan domestik di negara penyelenggara harus terkena pajak, hanya jika perusahaan tersebut bisa menjaga perusahaannya di sana. D. Pertimbangan mata uang asing. Keuntungan atau kerugian dalam mata uang asing yang secara umum dialokasikan antara sumber AS dan sumber luar negeri dengan mengacu pada tempat kedudukan pembayaran pajak yang di dalam buku akuntansinya. Dimensi-dimensi perencanaan pajak. A. Pertimbangan organisasional. B. Perusahaan asing terkendali dan penghasilan. C. Perusahaan-perusahaan induk lepas pantai. Dalam situasi tertentu, perusahaan induk multinasional berbasis Amerika Serikat dengan operasinya berada di beberapa negara asing mungkin akan merasakan keuntungan karena memiliki beragam investasi asing.
D. Keputusan-keputusan untuk pembiayaan. Hal lainnya setara pengurangan pajak dari utang yang meningkatkan laba setelah pajak pada ekuitas, meningkatkan daya pikat pembiayaan utang dalam negara-negara berpajak tinggi. E. Penyatuan kredit. F. Alokasi akuntansi biaya. G. Penetapan harga untuk lokasi dan pengiriman. H. Menyatukan perencanaan pajak internasional. Untuk bisa mencapai integrasi perencanaan pajak internasional, penasihat pajak menyarankan langkah-langkah berikut. Selanjutnya yaitu penetapan harga pengiriman internasional, variabel-variabel yang menyulitkan. Penetapan harga pengiriman merupakan sumber yang cukup baru. Penetapan harga di Amerika berkembang seiring dengan gerakan desentralisasi yang mempengaruhi banyak bisnis Amerika selama paruh pertama pada abad ke-20. Yang pertama yaitu pertimbangan-pertimbangan pajak. Jika tidak ditiadakan oleh undang-undang, keuntungan perusahaan bisa ditingkatkan dengan menetapkan harga pengiriman untuk memindahkan keuntungan dari anak perusahaan yang berada di lokasi negara-negara yang berpajak tinggi ke anak perusahaan yang berlokasi di negara-negara yang berpajak rendah. Selanjutnya yaitu perhitungan tarif. Tarif barang-barang impor juga mempengaruhi kebijakan penetapan harga transfer perusahaan multinasional. Yang ketiga yaitu faktor-faktor kompetitif. Dan yang keempat yaitu resiko lingkungan. Perhitungan persaingan di luar negeri menuntut beban biaya transfer yang rendah untuk cabang perusahaan luar negeri. Resiko dari inflasi harga tinggi mungkin sebaliknya. Yang kelima yaitu perhitungan penilaian performa. Kebijakan penetapan harga juga dipengaruhi oleh dampak dalam tindak manajerial dan sering menjadi penentu utama dalam performa perusahaan. Dan yang terakhir yaitu kontribusi akuntansi. Satu hal yang jelas adalah perhitungan dangkal tentang dampak kebijakan harga transfer tinggi pada masing-masing unit dalam sistem multinasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan slide ke-9 terkait dengan metodologi penentuan harga transfer. Baik, di sini terdapat beberapa metode dalam penentuan harga transfer. Yang pertama yaitu menggunakan prinsip arm's length. Ciri khas dari multinasional adalah sebuah usaha berintegritas, cabang perusahaan tersebut di bawah kendali dan berbagai sumber serta tujuan secara umum. Berdasarkan pada prinsip arm's length, di mana harga transfer perusahaan seolah-olah terjadi antara pihak yang tidak berhubungan dalam pasar kompetitif. Yang kedua yaitu metode perbandingan harga bebas. Dalam pendekatan ini, harga transfer ditentukan dengan mengacu pada harga yang digunakan dalam persamaan transaksi antara perusahaan independen atau perusahaan dan partai ketiga yang tidak berhubungan. Di sini yang ketiga yaitu metode perbandingan transaksi bebas. Metode ini menentukan harga transfer aset tak berwujud, mengidentifikasi patokan nilai royalti dengan mengacu pada metode harga transaksi bebas di mana aset tak berwujud yang sama atau serupa telah ditransfer. Seperti metode perbandingan harga bebas, metode ini membahas tentang perbandingan harga. Yang selanjutnya yaitu metode harga penjualan ulang. Metode ini menghitung sebuah harga arm's length yang diawali dengan harga penjualan akhir, di mana barang disebutkan dijual ke partai bebas. Margin yang tidak tepat untuk menutupi pengeluaran dan profit normal kemudian diambil dari harga ini untuk memperoleh harga transfer antar perusahaan. Yang kelima yaitu metode penetapan biaya lebih, merupakan sebuah pendekatan bekerja maju di mana kenaikan harga ditambah untuk biaya transfer cabang perusahaan dalam mata uang lokal. Yang selanjutnya yaitu metode perbandingan keuntungan. Menurut metode ini, keuntungan atau transfer antar perusahaan pada transaksi antar partai yang berhubungan sebaiknya bisa dibandingkan dengan keuntungan pada transaksi antar partai yang tidak berhubungan, yang melakukan bisnis yang sama dengan keadaan yang serupa. Yang selanjutnya yaitu menggunakan metode pembagian keuntungan. Nah, pada metode tersebut digunakan ketika patokan produk atau pasar tidak ada. Pembagian keuntungan yang dihasilkan dari transaksi partai yang berkaitan antar cabang perusahaan dalam gaya arm's length. Suatu perbedaan dalam pendekatan ini, metode pembagian keuntungan membagi keuntungan yang dihasilkan oleh transaksi partai yang berkaitan menggunakan alokasi persentase keuntungan
keuntungan gabungan dari perusahaan bebas dengan jenis aktivitas dan transaksi yang sama. Yang selanjutnya yaitu metode penempatan harga lainnya. Kebanyakan negara yang memiliki undang-undang penetapan harga transfer lebih memilih menggunakan metode berbasis transaksi atau bisa dibandingkan dengan harga bebas, bisa dibandingkan dengan transaksi bebas, harga penjualan kembali atau metode cost plus daripada menggunakan metode berbasis keuntungan atau metode membandingkan profit dan pembagian keuntungan. Dan yang terakhir yaitu perjanjian penetapan harga lanjutan atau Advance Pricing Agreements atau APS adalah sebuah mekanisme di mana otoritas perpajakan dan multinasional dengan sukarela merundingkan metodologi penetapan harga transfer yang disepakati dan mengikuti kedua partai. Semua perjanjian ini mengurangi dan menghapus risiko dalam audit penetapan harga transfer, hemat waktu dan uang untuk multinasional dan otoritas pajak. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan poin praktek penetapan harga transfer. Perusahaan multinasional dengan sangat jelas memiliki berbagai dimensi, seperti ukuran industri, kebangsaan, struktur organisasi, tingkat keterlibatan internasional, teknologi, produk atau jasa, dan kondisi bersaing. Namun, dalam prakteknya, banyak ditemukan keseragaman dalam penetapan harga transfer. Selanjutnya, poin yang terakhir yaitu masa depan. Teknologi dan ekonomi global menantang berbagai prinsip di mana didasarkan pada perpajakan internasional. Salah satu prinsip ini adalah setiap negara memiliki hak untuk memutuskan bagi mereka sendiri seberapa besar penarikan pajak dari masyarakat dan bisnis kawasannya. Nah, bagaimana semua pernyataan ini menyatakan perpajakan internasional? Apakah perpajakan global sesuai dengan perusahaan global? Kita telah melihat kerjasama yang lebih hebat dan berbagi informasi tentang otoritas pajak di seluruh dunia. Mode seperti ini akan terus berlanjut. Di saat yang sama, para ahli meramalkan sebuah persaingan pajak yang lebih hebat. Internet memberikan persembunyian dari pajak lebih mudah. Beberapa peneliti menganjurkan untuk menentukan pemasukan yang wajib dikenakan pajak. Dalam pendekatan ini, keuntungan total multinasional cukup berdampak bagi negara. Kemudian, setiap negara akan mengenakan pajak untuk setiap keuntungan berapapun jika sesuai. Jelasnya, perpajakan di masa depan akan menghadapi banyak tantangan dan perubahan. Nah, sekian dari presentasi kelompok kami. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.